Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman, sahabat Az-Zikra rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hal untuk menjadi renungan bagi kita. Satu kepastian yang akan terjadi pada kita sebagai makhluk hidup, yaitu bahwa kita pasti suatu saat akan menemui kematian. Tidak ada makhluk hidup termasuk kita manusia yang tidak akan pernah mati. Allah menjelaskan di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka oleh karena itu kita tidak perlu berupaya, berikhtiar supaya kita tidak mati, karena tidak akan bisa. Dan bagaimana caranya? Andai pun kita berusaha untuk sembunyi, menjauh dari kematian itu dengan cara masuk ke sebuah benteng yang kokoh, bangunan bawah tanah, bunker yang kuat, itu tidak akan menghalangi kematian kita. Dalam surat An-Nisa dijelaskan oleh Allah, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maut pasti datang menghampiri kalian, meskipun kalian berada di dalam benteng yang kokoh. Ikhwatu iman, sahabat Az-Zikra rahimakumullah. Kita tidak perlu berikhtiar, berusaha supaya kita tidak mati. Yang perlu kita ikhtiarkan, kita usahakan adalah bagaimana agar suatu saat ketika kita mati, kita berada dalam keadaan yang baik. Itulah yang harus kita ikhtiarkan. Itulah yang harus kita usahakan, agar kita mati dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Ada dua kemungkinan kematian seseorang itu. Bisa jadi ia mati dalam keadaan yang baik, husnul khotimah, ketika dia sedang beribadah kepada Allah, meninggal. Ketika mau pergi ke masjid, meninggal. Ketika sedang di masjid, meninggal. Ketika pulang dari masjid, meninggal. Subhanallah. Itu tanda-tanda kematian yang baik. Tapi ada juga orang-orang yang meninggal dalam keadaan yang tidak baik, keadaan yang jelek, su'ul khotimah. Ketika sedang maksiat, meninggal. Ketika sedang pesta miras sampai mati.
tawuran sampai mati. Ketika di komplek pelacuran habis berzina mati. Nauzubillah min zalik. Itu tanda kematian yang jelek. Sudah terbayang seperti apa orang ini nanti di akhirat. Bahkan nanti di alam kubur saja sudah tergambar dari bagaimana keadaan dia ketika matinya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, Allah mengingatkan kita, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Man asya ala syai'in mata alaih, wa man mata ala syai'in ba'asa alaih. Siapa yang hidup dalam satu keadaan, maka dia akan mati dalam keadaan itu. Dan siapa yang mati dalam satu keadaan, maka dia dibangkitkan dalam keadaan itu. Seseorang akan mati dalam keadaan kebiasaan amalnya. Maka oleh karena itu, dalam rangka kita ikhtiar berusaha agar ketika kita mati nanti dalam keadaan yang baik, maka kita sebagaimana Ibnu Katsir tadi harus membiasakan dengan amal-amal yang baik, dengan amal soleh. Kalau kita terbiasa dengan kesolehan, terbiasa beribadah, maka insya Allah kita meninggal pun dalam keadaan seperti itu. Dan sebaliknya, kalau biasa maksiat, biasa hidup dalam dosa, maka mati pun akan dalam keadaan seperti itu. Seseorang akan mati dalam kebiasaan amalnya. Ikhwatu iman, sahabat az-zikra rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahabbul a'mali ilallah adwamuha. Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilaksanakan secara kontinu, secara terus-menerus, meskipun sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Nasihat pada hadis ini, kalau kita kaitkan dengan upaya kita, supaya kita nanti meninggal dalam keadaan yang baik, sangat tepat. Kata Rasulullah tadi, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu meskipun sedikit. Maka biasakanlah dalam amal soleh, rutinkanlah amal soleh itu. Kalau kita biasa beribadah, rutinkanlah ibadah itu. Kita biasa sholat berjamaah ke masjid, terus rutin ke masjid. Kalau kita biasa baca Quran, rutinkan baca Quran itu. Biasa sodakoh, terus lakukan sodakoh itu. Jaga rutinitas ibadah kita. Maka dengan kondisi ini, insya Allah,
ketika nanti malaikat yang bertugas menjemput kita, mencabut nyawa kita, kita ada dalam rutinitas kesolehan itu. Rutinkanlah amal soleh. Ikhwatu iman, sahabat Az-Zikra rahimakumullah. Barangkali demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.